Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menyambut tahun baru Hijriah dengan mengambil hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebentar lagi tanggal 1 Muharram tiba. Kita sambut kehadirannya sebagai tahun baru Hijriah. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram yang merupakan permulaan tahun Hijriah ini adalah bulan yang mulia dan terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan Allah. Oleh sebab itu, di dalam menyambut tahun baru Hijriah ini, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita sesuai dengan arti yang terkandung dalam tahun Hijriah, yaitu nama tahun di mana Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkannya agar seluruh umat Islam senantiasa mengingat peristiwa hijrah Rasul untuk menegakkan agama Islam. Latar belakang terbentuknya tahun Hijriah diawali dari suatu peristiwa besar 15 abad yang lalu yang sangat menentukan bagi kemajuan dan kejayaan Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kiai Haji Munawar Khalil dalam buku tarikhnya menceritakan kurang lebih 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah. Yang Rasul dapatkan bukanlah bantuan, dukungan, dan pengikut, tetapi yang Rasul dapatkan adalah cacian, hinaan, penyiksaan, bahkan rencana pembunuhan. Rasul pernah dilempari batu sampai terluka, pernah dilempari kotoran unta, pernah pula akan dibunuh oleh pembunuh bayaran kelas kakap. Hingga turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke kota Madinah. Hijrah dari tempat yang penuh kezaliman dan kemusyrikan menuju tempat yang penuh kedamaian dan ketauhidan. Tempat yang makmur, tanahnya subur, masyarakatnya teratur, berakhlak luhur, punya kebun kurma, gandum, dan anggur. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 41. Wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah pahala yang lebih besar kalau kamu mengetahui. Yang dirahmati Allah, kepergian Rasul ke kota Madinah bukanlah karena kalah, menyerah, atau melarikan diri, tetapi karena sebuah strategi untuk mencapai kemenangan dengan cara menyatukan kaum Ansor Madinah dan kaum Muhajirin Mekah, serta membangun masyarakat Madani yang kuat, jaya, dan mulia. Singkat cerita, akhirnya sampailah Rasul di Madinah. Rasul disambut bukan dengan lemparan batu, bukan dengan ayunan tombak, bukan pula dengan tusukan pedang, tetapi dengan senyum penuh kegembiraan,
Pemudanya yang tampan dan gadisnya yang cantik rupawan berbaris di pinggir jalan, menepak rebana, melantunkan syair para pujangga. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Sejak itulah pada masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkan sebagai awal mula tahun Hijriyah. Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah. Di antaranya bahwa perintah hijrah masih tetap berlaku sampai saat ini. Karena makna hijrah bukan hanya pindah dari tempat yang jelek menuju tempat yang bagus, tetapi hijrah juga pindah dari perbuatan yang salah menuju perbuatan yang benar. Ada sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari yang artinya, orang yang berhijrah adalah orang yang pindah dari perbuatan yang Allah larang. Nah, jadi bagi pemuda yang suka ekstasi, pemudi yang suka rok mini, bapak yang suka berjudi, ibu yang suka ngerumpi, pejabat yang suka korupsi, penjahat yang suka mencuri, pelajar yang suka berkelahi, politisi yang suka mencaci, semuanya hijrah. Tinggalkan sifat dan sikap yang buruk, ganti dengan yang baik. Pindah dari perbuatan yang salah menuju perbuatan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Hikmah dari peristiwa hijrahnya Rasul adalah untuk membina persatuan dan kesatuan umat, menjalin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, mengikat tali persaudaraan yang kuat antara kaum muhajirin Mekah dan kaum Ansor Madinah, antara sesama umat agama Islam, juga antara umat beragama lain. Dari sini juga kita dapat memetik hikmahnya bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam membangun bangsa dan agama, haruslah terlebih dahulu menjalin persatuan dan kesatuan di antara komponen bangsa. Sebagaimana ungkapan seorang pujangga Arab yang artinya, persatuan akan mewujudkan kekuatan dan kekuatan akan menghasilkan kesuksesan. Hadirin yang dirahmati Allah, menyambut tahun baru Hijriyah dengan kita mengenang peristiwa hijrah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya demi mencapai kehidupan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.